Ya, itu memang saya baca di Garut itu ada warung ramen yang membuat buy one get one kecuali presiden. Sampai sebegitunya ya rakyat kita sekarang ya. Kita ada di dalam upaya untuk memahami karena demonstrasi dilarang, upaya untuk memanfaatkan channel-channel YouTube yang kritis juga mulai diganggu, maka orang pakai cara lain, yaitu memanfaatkan baliho. Karena baliho atau poster-poster publik itu kan memang juga sarana informasi. Jadi banyak orang yang mulai tersinggung karena terlihat baliho-baliho yang sinis pada kekuasaan. Ya udah, itu lebih biasa lah, itu keadaan di mana orang ingin menyalurkan pikirannya yang terhalang oleh saluran-saluran resmi. Iya. Di Surabaya, di Blitar itu kalau tidak salah ya, baliho-balihonya Ketua DPR Puan Maharani itu mengalami vandalisme. Ya, jadi dicoret-coret oleh warga. Ini saya kira mesti dipahami dalam bentuk adalah kemarahan warga terhadap para petinggi kita, para pemimpin kita, yaitu konsekuensi dari seorang pejabat ya. Iya, tapi kemudian dipakai istilah vandalisme karena ada konteks yang agak buruk terhadap Ibu Puan. Tapi kalau misalnya di situ dituliskan dukung Jokowi gede-gede itu pasti nggak dianggap vandalisme tuh. Jadi kita mesti terima fakta bahwa semua orang bisa lakukan opini, karena mungkin orang merasa poster Ibu Puan terlalu over present, terlalu banyak dan masif, lalu orang mulai iseng gitu. Jadi nggak usah disebut vandalisme, sebetulnya isengisme itu. Jadi iseng-iseng aja tuh. Iya. Orang kan akhirnya berupaya untuk mengerti apa sih itu BO tuh. Ya akhirnya dibuka Google, lalu orang ketawa-ketawa kan. Jadi orang cuma ketawa. Ya. Saya kira mungkin orang berpikir dalam situasi begini daripada bikin baliho banyak-banyak itu lebih baik dijadiin sembako kan jauh lebih bermanfaat. Kira-kira begitu cara berpikirnya publik, saya kira. Dalam teori cultural studies itu bukan vandalisme, itu namanya counter culture. Jadi budaya tanding sebetulnya tuh. Karena menganggap yang mendominasi itu juga harus didominasi. Karena itu terjadilah apa yang disebut sebagai isengisme, yang oleh rejim dianggap sebagai vandalisme sebetulnya. Nah, berkaitan dengan isengisme dari publik itu sekarang yang jadi sasaran Pak Mahfud MD. Karena kebetulan Pak Mahfud MD kelihatannya memang seperti kita bahas kemarin, sekarang sangat aktif di media sosial. Kali ini beliau bercerita tentang adanya seorang orang kaya raya di Jawa Timur kalau tidak salah, yang juga meninggal dunia karena tidak dapat oksigen. Jadi terus kemudian ada juga seorang profesor kalau nggak salah di kedokteran apa di mana gitu, yang dia akhirnya menyerahkan oksigennya kepada juniornya karena dia menganggap bahwa usia juniornya jauh lebih panjang dari dia, dan akhirnya si profesor maupun orang kaya tadi meninggal dunia. Dan kemudian ini menjadi trending yang ditulis oleh para netizen, mengharukan gitu ya, dan juga tagar Pak Mahfud MD juga jadi trending topik. Saya sebelum Anda komentari Bung Rocky, saya jadi teringat begini, kasus ceritanya itu dalam sejarah Islam itu Umar bin Khattab, itu khalifah kedua setelah Abu Bakar ya. Suatu hari dia mendengar ada keledai yang terperosok dan mati, terperosok di jalan, dan dia termenung berhari-hari. Ajudannya bertanya kepada Khalifah Umar bin Khattab, ya Khalifah Umar bin Khattab, kenapa kamu ada keledai yang terperosok di jalan dan mati pun kamu sedih begitu saja? Khalifah Umar marah dan dia menyatakan bahwa seandainya, Khalifah Umar di Madinah jauh sekali, seandainya di Baghdad ada seekor keledai yang terperosok di jalan dan dia mati, maka Umar bin Khattab yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Itu saya kira penting di sini. Dan Pak Mahfud kan bagian dari tadi ulil amri kalau dalam konteks Islam kan, karena beliau adalah Menko Polmark. Kalau zaman dulu ada khalifah, wazir lah. Beliau ini kira-kira gitu ya posisinya, Bung Rocky. Ya, mestinya Pak Mahfud itu komentari kegagalan dia untuk memberi rasa aman pada rakyat tuh. Kan ini tukar tambah isu aja sebetulnya. Jadi kalau Pak Mahfud nggak mampu lagi mengomentari kegagalan istana, dia masuk dalam hal-hal yang apa tadi istilahnya mengharukan. Mengharukan, ya. Padahal ini bukan soal mengharukan, ini soal kegagalan kebijakan itu. Dan mestinya
Saya membayangkan Mahfud MD udah nggak punya kemampuan atau nggak punya lagi ide untuk memberitahu bahwa dia masih eksis di istana. Lalu dia cari-cari cara untuk eksis di sosial media tuh. Jadi tukar tambah semacam ini yang menunjukkan, sekali lagi menunjukkan ketidakmampuan berempati. Kalau mau berempati, ya nggak usah cerita begitu, kan itu cerita semua orang udah tahu gitu. Jadi ceritalah tentang kegagalan beliau untuk menyelamatkan orang melalui kebijakan. Kan apa yang terjadi pada orang kaya maupun orang miskin itu disebabkan oleh Mahfud MD dalam pengertian tadi tidak bertanggung jawab terhadap kebijakan yang amburadul, kan itu intinya tuh. Jadi Pak Mahfud mau menangisi keledai, tapi dia sebetulnya tahu bahwa kebijakan di istana dibuat juga oleh para keledai.